Sahabat Lentera Sabda yang berbahagia, kembali kita berjumpa di hari Jumat tanggal 1 Juli 2022. Bersama dengan Gereja Semesta, hari ini kita memasuki hari Jumat dalam pekan biasa yang ke-13. Kita akan diajak bersama-sama merenungkan dari Injil Matius yang berkisah bagaimana Matius berjumpa dengan Yesus ketika dia bekerja di dalam rumah cukai. Dia adalah seorang pemungut cukai, tetapi mau meninggalkan pekerjaannya dan mengikuti Yesus tanpa berpikir panjang. Bahkan Yesus pun diajak untuk singgah di rumahnya dan makan bersama dia dan juga teman-temannya yang lain. Tetapi ketika orang Farisi melihat peristiwa itu, mereka bertanya kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan orang-orang berdosa dan pemungut cukai?" Maka Yesus mengatakan bahwa bukan seorang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mengapa Matius seorang pemungut cukai begitu tidak disenangi oleh orang-orang Yahudi? Karena para pemungut cukai mengambil pajak dari orang-orang Yahudi dan itu sangat memberatkan mereka. Bahkan mereka meminta pajak itu dengan cara yang kadang tidak adil. Mereka juga bekerja bukan untuk bangsa Yahudi sendiri, tetapi pajak itu diserahkan kepada pemerintah Romawi yang bagi orang-orang Yahudi dianggap sebagai musuh karena menjajah mereka. Layaklah bahwa pemungut cukai juga dianggap sebagai orang-orang yang berdosa karena menindas rakyatnya sendiri, saudara mereka sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, seringkali kita pun ketika melihat seseorang yang baik di masyarakat itu bergaul, berelasi dengan orang yang mungkin kehidupannya dipandang tidak benar, dipandang berdosa, dipandang tidak bisa dicontoh di masyarakat, pasti juga akan mendapatkan imbas menjadi buah bibir di masyarakat. Mengapa dia mau berelasi atau dekat dengan orang yang dalam tanda kutip tidak baik atau orang yang dipandang jahat? Apakah salah kalau kita bergaul dengan mereka yang tersingkir? Bisa jadi situasi dunia ini, kehidupan yang terus memberikan tekanan dalam hidup seseorang, membuat seseorang memilih jalan yang sebenarnya tidak mereka kehendaki, jalan yang dianggap salah oleh masyarakat. Tetapi bukan untuk menilai atau mencemooh atau membicarakan sebagai pemberitaan yang tidak baik. Kalau memang kita merasa sehat, bagaimana kita bisa berbagi kesehatan kita itu kepada mereka yang kita anggap sakit, supaya mereka pun juga memperoleh kesehatan yang baik. Kalau memang kita merasa benar, ungkapkanlah kebenaran itu supaya orang yang mungkin bagi kita atau bagi masyarakat itu berdosa, mereka pun bisa kita tuntun di dalam pertobatan. Tidak cukup bagi Yesus untuk mempersembahkan yang terbaik di dalam hidup kita, apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita berbelas kasih kepada sesama. Justru itu yang menjadi persembahan hidup yang Tuhan harapkan dari kita. Maka marilah kita bersama-sama menjadi sahabat, saudara bagi orang-orang di sekitar kita. Siapapun mereka, entah jalan hidupnya benar atau tidak, karena kita bersama-sama berada di dunia ini berjuang mengupayakan pertobatan menuju kesucian, agar pada akhirnya kita pun bersama-sama layak di hadapan Tuhan.
Berkat Tuhan memampukan kita.